GCers dimanapun berada, selamat datang di ibadah online GCLPG Ministry. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tidak terasa sudah memasuki bulan Desember ya. Gimana nih, udah pasang pohon Natal belum di rumah? Yuk, sekarang kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat beribadah. Ayo teman-teman, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk lebih fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati teman-teman lebih sungguh-sungguh lagi karena kita akan memasuki hadirat Tuhan. Dari awal lebih sungguh-sungguh lagi, katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang kami yakini hanya pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Sambil angkat tangan, katakan ku sembah Engkau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh,
Yesus kekuatan di hidupku. Ayo sembah Dia, sembah Dia, katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau mulia, terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ayo teman-teman, kita sembah Tuhan Yesus, katakan haleluya. Kita tahu teman-teman, sekarang kita memasuki akhir tahun, sudah masuk bulan Desember. Kita yakin perkenanan Tuhan tetap ada pada kita teman-teman. Tuhan Yesus tetap memberi kekuatan kepada kita. Ayo kita sembah Dia, ucapkan haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di tahun ini. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Kita tahu teman-teman, tahun ini berat buat kita. Kita tahu apa yang udah kita rencanakan, semuanya berantakan. Tapi kita yakin Tuhan Yesus tetap kasih kekuatan buat kita. Tuhan Yesus tetap jadi kekuatan supaya kita bisa sampai di titik ini, sampai di tahun akhir 2020 ini teman-teman. Kalian semua kuat, kalian semua hebat. Itu tanpa perkenanan Tuhan, kalian gak ada apa-apanya. Kita angkat pujian dari ref lagi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pedulikan seluruh hidupku, walau melewati lembah
sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kemuliaan-Mu Bapa, perkenananmu Bapa, kami dapat mengikuti ibadah online ini Bapa. Bapak, kami tahu sudah 7 bulan lamanya kami menjalani ibadah online Bapak. Tapi kami yakin Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Bapak. Roh Kudus-Mu hadir di tempat teman-teman kami Bapak. Karena kami percaya di saat 2 atau 3 orang berkumpul di situ Engkau datang Bapak. Bapak, sekarang kami akan melaksanakan ibadah lagi Bapak. Kami akan memuji Engkau lebih lagi. Kami akan meninggikan Engkau lebih lagi Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami supaya dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik tanpa kurang satu apapun Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami telah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Ayo teman-teman, kan kita udah bangkit berdiri nih. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Udah siap kan? Ayo. Ayo semuanya kita tepuk tangan. Yang semangat ya. Kita siapin space yang agak lebar, soalnya kita mau terbang tinggi bersama Tuhan Yesus. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Siap-siap semuanya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita ulang pujian dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Masih semangat ya teman-teman. Mari katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan baru. Ayo semuanya kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Siap-siap semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan
kembali duduk lagi setelah tadi memuji memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita lagi untuk memasuki hadiratnya yang lebih, teman-teman. Ayo siapkan hati, pikiran, suarakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Di sini kami percaya Engkau. Ya kasih Tuhan ada bagi kami. Takkan kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama sorakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sorakan haleluya teman-teman. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidup
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh teman-teman JC GBI Lewi Pondok Gede yang sangat saya kasihi. Kakak bersyukur sekali bisa berjumpa dengan teman-teman JC semua sekalipun melalui online. Kakak berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, dan senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Nah, ayo sama-sama hari ini kakak mau ajak teman-teman semua kita membuka satu ayat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Karena hari-hari ini kita sedang memperingati Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, dan khusus hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan mengenai makna Natal yang sesungguhnya bagi kita semua, khususnya anak-anak Tuhan. Lukas 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah teman-teman perhatikan baik-baik, Alkitab menjelaskan keterangan waktu tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan tidak mencatat tanggal, bulan, dan tahunnya. Tapi Alkitab memakai kalimat hari ini. Dan kakak bersyukur sekali Alkitab menerangkan kelahiran Yesus dengan kata atau kalimat hari ini. Itu berarti begini, ada satu keterangan waktu yang tidak dibatasi. Amin. Mari perhatikan. Kalau bicara hari ini, kalau kita baca ayatnya ini besok, kita tetap bacanya hari ini. Kalau kita baca ayat ini minggu depan, ayatnya juga nggak berubah, kalimatnya nggak berubah, tetap apa? Hari ini. Kalau kita baca bulan depan, kalimatnya juga nggak berubah, tetap hari ini. Amin. Ada satu keterangan yang tidak bisa dibatasi, yang dijelaskan oleh Alkitab. Artinya apa? Kakak mau beritahu buat setiap teman-teman, Tuhan Yesus lahir setiap hari buat hidup teman-teman. Setuju katakan amin. Betul, secara fisik Yesus hanya lahir satu kali 2000 tahun yang lalu. Tapi arti rohani hari ini buat kita, Tuhan Yesus setiap hari lahir buat kita. Bicara lahir, bicara kedatangan Tuhan. Artinya apa? Tuhan datang dalam hidup kita setiap hari. Pertanyaannya, mau ngapain Tuhan datang? Ayat ini, kalimat ini dilanjutkan, telah lahir bagimu juru selamat. Teman-teman perhatikan, arti kata juru adalah ahli. Orang yang ahli dalam bidang tertentu, itu juru. Makanya kita pernah dengar ada yang namanya juru masak, orang yang ahli dalam memasak. Kita dengar juru mudi, orang yang ahli dalam mengemudikan kendaraan, ya. Apalagi juru tulis, orang yang ahli dalam tulis menulis. Apalagi juru bicara, orang yang ahli dalam komunikasi, dalam berbicara, ya. Apalagi bahkan sampai di pinggir jalan ada yang namanya juru parkir, ya. Orang yang ahli dalam parkir, memarkir, kiri kanan, maju. Juru hitung, orang yang ahli dalam menghitung angka-angka, matematika. Tapi yang luar biasa, dari kesemua orang yang ahli dalam dunia ini, cuma ada satu yang ahli dalam menyelamatkan hidup manusia. Siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Satu pribadi yang ahli dalam menyelamatkan hidup manusia, yaitu Tuhan Yesus. Nah teman-teman, hari ini harus mengerti bahwa Natal itu bukan berbicara
dapat hadiah, dapat baju baru, harus dapat kado. Natal bukan bicara celebration, tapi Natal itu bicara kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita. Yang nomor satu, menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Upah dosa ialah maut, neraka. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menebus kita dari dosa, supaya kita nggak hidup di neraka, supaya kita hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan bukan cuma mau nyelamatin kita dari dosa, tapi Tuhan juga mau menyelamatkan seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan mau selamatin masa depan kita, nak. Tuhan pengen menyelamatkan kita dari hidup yang susah, dari hidup yang menderita, dari hidup yang di bawah, dari hidup yang gak dianggap, yang gak punya apa-apa, menjadi memiliki sesuatu. Dan hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu semua. Setuju? Katakan amin. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Iblis. Aku datang, aku itu hanya huruf besar di sini, yaitu Tuhan Yesus, supaya mereka, perhatikan, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Teman-teman dengar baik-baik. Iblis datang mau hancurin hidup teman-teman. Iblis datang mau curi masa depan teman-teman. Iblis datang pengen hancurin seluruh kehidupan teman-teman. Tapi Tuhan Yesus datang, Dia mau pulihkan kehidupan teman-teman. Berapa banyak teman-teman yang mau punya masa depan yang gilang gemilang? Angkat tanganmu. Cuma Tuhan Yesus yang sanggup memberikannya. Amin. Cuma Tuhan yang sanggup memberikan hidup teman-teman. Hari ini pesan Natal buat teman-teman. Setiap hari Tuhan Yesus datang mengetuk pintu hati teman-teman. Mau apa Dia, Kak? Dia mau masuk dalam hidup teman-teman. Mau ngapain, Kak, Tuhan masuk? Tuhan mau selamatkan hidup teman-teman. Tuhan mau keluarkan hidup teman-teman dari dosa. Tuhan sudah tebus hidup teman-teman dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Tuhan mau keluarkan hidup teman-teman dari lumpur dosa, dari ikatan dosa. Pornografi, percabulan, perzinahan, narkoba, free sex, dan lain sebagainya. Tuhan mau angkat teman-teman dari itu semua. Tuhan mau lepaskan teman-teman dari hal itu semua. Dan cuma Tuhan yang sanggup melepaskan teman-teman dari ikatan dosa. Mau apa Dia datang, Kak? Dia mau memberikan masa depan yang gilang gemilang buat hidup teman-teman. Dia mau pulihkan seluruh kehidupan teman-teman. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah teman-teman meresponi kedatangan Tuhan dalam hidup teman-teman? Apakah teman-teman mau membuka hatimu buat Tuhan? Hari ini, berapa banyak di antara teman-teman engkau yang berkata, Kak, gue udah capek hidup dalam dosa terus. Kak, gue kepengen sih bebas dari dosa. Gue kepengen sih lepas dari ikatan-ikatan dosa. Tapi gue gak bisa, Kak, gue gak tahu caranya. Hari ini kakak kasih tahu caranya. Datang sama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang sanggup pulihkan teman-teman. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan teman-teman dari ikatan dosa kepada kekudusan. Gimana caranya, Kak?
kejar Tuhan. Lewat doa, lewat saat teduhmu, lewat baca Alkitabmu. Di situ engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau ada suara dalam hatimu, ayo nak berdoa, ayo nak ibadah, ayo nak baca Alkitab, jangan ditolak. Itu suara Tuhan. Itulah Natal, itulah kedatangan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Dan ketika engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus, engkau pasti akan mengalami pemulihan yang besar. Dan setelah teman-teman dibebaskan dari dosa, hidup teman-teman akan diberkati Tuhan luar biasa. Ingat baik-baik, berkat rohani lebih dulu, baru berkat jasmani. Berkat rohanilah yang membuka berkat jasmani. Ketika rohanimu dipulihkan, maka jasmanimu diberkati Tuhan. Bertobat dulu, baru diberkati. Bukan diberkati dulu baru bertobat, bukan. Amin. Ayo, hari ini kakak berharap teman-teman JC Pondok Gede memaknai Natal dengan makna yang sesungguhnya. Bukan dengan baju baru, dengan hadiah, kado, celebration, rame-rame, bukan. Tapi Natal bicara kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Kakak tutup. Kakak bertobat sungguh-sungguh lahir baru sekitar tahun 2001 akhir, mau masuk tahun 2002. Setelah kakak lulus dari SMA. Sebelum kakak lulus dari SMA, sebelum tahun 2001, hidup kakak hancur-hancuran, berantakan. Di sekolah, nakal. Segala jenis kenakalan kakak lakukan. Berantem, tawuran, pacaran dengan gaya yang gak benar, narkoba, minum-minuman keras, rokok, dan lain sebagainya. Itulah hidup kakak dulu, hancur seperti sampah. Dan apa yang terjadi pada waktu hidup kakak penuh dengan dosa, kakak nggak bisa jadi anak yang diberkati Tuhan. Kakak nggak bisa berprestasi di sekolah, kakak selalu dapat nilai yang jelek, bahkan kegagalan demi kegagalan itu jadi bagian hidup kakak. Bahkan mau ngapa-ngapain susah, berat. Tapi setelah kakak lahir baru, kakak inget banget satu kali kakak dijamah Tuhan dalam sebuah ibadah. Dan hari itu kakak buka hati kakak dengan sungguh-sungguh. Dan mulai hari itu kakak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kakak terus haus dan lapar untuk terus cari Tuhan. Mulai hari itu hidup kakak berubah. Kakak menjadi orang yang selalu kepengen ketemu Tuhan. Doa, baca Alkitab, menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perlahan demi perlahan hidup kakak mulai berubah. Betul, kakak dibawa Tuhan naik. Sebelum bertobat, kakak disebut madesu, masa depannya suram. Tapi setelah bertobat, kakak melihat dan mengalami masa depan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kakak. Kakak bukan dari keluarga yang mampu. Orang tua kakak pas-pasan. Tapi yang luar biasa, setelah kakak bertobat, dipulihkan Tuhan, berkat Tuhan datang dalam hidup kakak. Kakak bisa kuliah dengan cara Tuhan yang ajaib. Kakak bisa selesaikan sampai S2 dengan cara Tuhan yang ajaib. Kakak bisa kerja di tempat pekerjaan yang terbaik, gaji yang terbaik, semua dengan keajaiban Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sampai hari ini hidup kakak diberkati Tuhan luar biasa. Semua karena siapa? Semua karena Yesus, Sang Juru Selamat dalam hidup kakak.
Hari ini, kalau kau merasa hidupmu masih hidup dalam dosa, kalau kau merasa hidupmu gagal terus, kalau kau merasa hidupmu susah terus, kalau kau merasa hidupmu miskin, gak punya apa-apa, kalau kau merasa hidupmu gak bisa berhasil dalam segala hal, datang sama Tuhan Yesus. Terima Yesus dalam hidupmu, maka hidupmu akan diubahkan Tuhan. Amin. Kakak berharap teman-teman JC Pondok Gede, kalian memaknai makna Natal yang sesungguhnya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Amin. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Mari yang udah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Ralaba syandalaba takaralaba syandalaba takaralaba hikaralaba syandalama nalama takaralaba ralaba sidididi kurebede kiaralaba syandalaba takaralaba ralaba syandalaba takaralaba ralaba syandalaba takaralaba. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kami mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Arti Natal yang sesungguhnya adalah setiap hari Tuhan mau datang dalam hidup kami. Setiap hari Tuhan mau masuk dalam hati kami. Tuhan mau membebaskan kami dari hidup dosa menjadi kehidupan yang kekal. Tuhan mau selamatkan kami dari yang tidak punya masa depan sehingga memiliki masa depan. Karena masa depan kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mau ubah hidup kami dari orang-orang yang kelihatannya nggak punya apa-apa menjadi orang-orang yang memiliki sesuatu yang besar, dan hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu semua dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa membuka hati kami, membuka roh kami, jiwa kami, untuk kami bisa berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kami. Dan buat kami Tuhan, setiap hari haus dan lapar akan kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhanlah yang sanggup mengubahkan dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Natal di tahun ini. Kami mau pakai momen Natal ini untuk kami kembali kepada Tuhan Yesus. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman yang disampaikan, kiranya dapat memberkati teman-teman semua. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, silahkan scan barcode yang ada di layar, kemudian masukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Bawa kayu jati lewat tol Cipali. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali.